Bahkan
yang sama-sama kita sering dengarkan cerita nyata ini, bahwa seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dijuluki Nabi yang sangat dicintai Allah, tunduk patuh akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita bayangkan, beliau sangat lama merindukan seorang anak di dalam tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangganya 86 tahun beliau baru diberikan seorang keturunan. Begitu puncak kebahagiaan, Allah perintahkan untuk segera dikorbankan putra satu-satunya yang bernama Ismail itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah gambaran yang digambarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas takwanya, cintanya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sanggup untuk menyerahkan harta yang ia cintai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lan tanalul birra," sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu memberikan, menyerahkan hartamu yang terbaik untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dalam ujian ini. Maka kembali lagi kepada kita, mampukah kita menyerahkan harta yang paling kita cintai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mampukah kita menyerahkan apa yang Allah meminta? Sungguh Allah tidak akan minta jantung hati kita, Allah tidak minta anak kita. Yang Allah minta hanyalah sebagian kecil harta yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah faham, tahu dengan kemampuan kita. Andaikan Allah minta anak-anak kita, jantung hati kita, sungguh kita tidak akan sanggup untuk menyerahkannya. Bukankah sama-sama kita dengar, kita amalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya.
Sama-sama kita renungkan ayat ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam 1 tahun ada perintah Allah yang namanya perintah berkurban. Mari sama-sama kita merenungi berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak harta yang Allah berikan kepada kita. Maka jawabannya nanti di 10 Dzulhijjah. Mampukah kita bisa memberikan harta yang paling kita cintai, yaitu ikut melaksanakan, mensukseskan programnya Allah Subhanahu wa taala, ikut berkorban untuk kemaslahatan umat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka yang ketiga, sama-sama kita tahu tentunya hikmah di dalam ibadah kurban ini ada manfaatnya yang luar biasa besarnya bagi orang-orang yang mau melaksanakan penyembelihan atau ibadah kurban. Apa itu? Allah akan memberikan pahala yang besar, yang banyak bagi orang-orang yang mau melaksanakan dan ikhlas untuk berkurban. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innaha lita'tiha yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan kurban akan hadir pada hari kiamat, akan menjadikan saksi dan membela kepada orang-orang yang berkorban. Maka yakinkan bahwa semuanya ini akan terbukti pada hari kiamat. Maka hari kiamat adalah hari yang siri. Tentu kita diwajibkan beriman datangnya kiamat itu pasti. Namun itu adalah haknya Allah. Bagi kita sebagai seorang yang beriman harus yakin kiamat pasti akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan terkait masalah keutamaan daripada ibadah kurban. Mari kita camkan dalam hati kita. Yang pertama, banyak hikmahnya mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti kita iman pada Allah. Dan yang ketiga, tentunya kita beribadah kurban ini pahalanya sangat besar, bahkan diibaratkan satu rambut binatang atau satu bulu rambut atau satu bulu binatang ini pahalanya satu kebaikan. Mampukah kita untuk menghitungnya? Jawabannya sungguh kita tidak akan mampu. Mudah-mudahan khutbah yang dapat kami sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sama-sama kita dapat melaksanakan dan mengikuti program Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan diri kita diri seorang yang bakhil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa anhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa arba'ati khulafaur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairina sahabati wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma anzur fansur ikhwanal muslimina wal muslimat wa kasif kurubahum wa sabit aqda'ahum. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hantim lana bihusnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'azima azkurkum washkuru ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar.